Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk sebelumnya kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah hukum pajak dari Dr. Muhammad Halim MPD dan Bapak Kaniga Wahri Hawari SHMH yang telah hadir dalam diskusi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai penyelesaian sengketa pajak dan analisis penyelesaian sengketa pajak atas biaya seragam. Baik, boleh di next. Adapun anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Aulia Zahra, lalu ada Melian Sari, Muhammad Ridwan, Nabila Fauziah, Nurul Latifah, Rizky Ahmad, Sasa Mustika Sonjaya, dan Tiffany Desmita Arianti. Boleh di next. Dan yang menjadi pokok pembahasannya itu ada yang pertama kita akan membahas mengenai mulai dari pendahuluan, pengertian sengketa pajak, jenis-jenis sengketa pajak, penyebab terjadinya sengketa pajak, penyelesaian pajak, analisis sengketa seragam, dan kesimpulan. Next. Kita mulai dari pendahuluan, yakni pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi yang menjadi berubah. Yang pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Lalu yang kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Pajak dalam penerapannya di Indonesia juga menganut konsep matching cost against revenue, yang berarti adanya biaya untuk memperoleh penghasilan. Boleh di next? Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Konsep ini sering menjadi perdebatan antara petugas pajak dan wajib pajak saat pemeriksaan pajak. Perdebatan antara petugas pajak dan wajib pajak saat pemeriksaan pajak dan salah satu yang menjadi topik perbedaan antara wajib pajak dengan petugas pajak adalah ketentuan tentang pembiayaan biaya seragam. Bayaran seragam mempengaruhi berkurangnya pajak pemasukan industri. Sebaliknya, ketentuan perpajakan bayaran seragam memunculkan perbandingan pengertian harus pajak dengan pemeriksa disebabkan ketentuan yang tidak tegas. Hal ini mengulas perlakuan bayaran seragam pada vonis peninjauan kembali nomor 1710-B PK-PJK-2016 yang berasal dari hasil pengecekan pajak berbentuk pesan ketetapan pajak kurang bayar SPT PPh Tubuh 2006. Next. Pengertian sengketa pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang sehingga sifatnya memaksa. Dengan tiada mendapat timbal balik yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Next. Jenis-jenis sengketa pajak. Sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang bahwasanya terdapat beberapa jenis sengketa pajak. Yang pertama yaitu banding. Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan. Banding menjadi cara yang dapat dipilih wajib pajak yang merasa tidak puas ataupun tidak setuju dengan surat putusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan. Lalu yang kedua adalah gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Next.
Untuk materi selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya sengketa pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment, yang artinya pihak wajib pajak memiliki kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini berarti wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan pengelolaan administrasi perpajakannya sendiri. Dan sebagai konsekuensi dari diterapkannya kepercayaan pada wajib pajak tersebut, maka diperlukan suatu upaya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memastikan bahwa wajib pajak benar-benar melakukan kewajibannya. Next. Sengketa pajak dapat disebabkan oleh perbedaan pandangan serta penafsiran atas ketentuan yang mengatur mengenai jumlah pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak kepada negara. Sengketa pajak dapat terjadi karena ketidaksamaan persepsi antara wajib pajak dengan petugas pajak, sehingga mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan. Hal ini biasanya memicu keberatan dari wajib pajak atau bisa juga terjadi karena adanya perbedaan metode perhitungan yang digunakan oleh wajib pajak dan otoritas pajak sehingga menghasilkan jumlah yang berbeda. Perbedaan metode tersebut apabila tidak ditemukan kesepakatan bersama tentunya akan menimbulkan suatu masalah. Next. Penyelesaian pajak. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak adalah yang pertama, 1 keberatan, 2 banding, 3 gugatan, 4 peninjauan kembali. Yang pertama, keberatan. Keberatan, wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dengan mengikuti beberapa syarat tertentu. Yang ketiga, gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak mengajukan gugatan jika merasa tidak puas dengan prosedur pelaksanaan dan penerbitan surat-surat keputusan dan tentu melalui beberapa persyaratan. Yang keempat, peninjauan kembali. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan putusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui peran pajak dengan melalui persyaratan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita atas biaya seragam. Adapun pihak yang bersangkutan ialah Direktur Jenderal Pajak sebagai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH, tidak terdapat penjelasan yang detail mengenai pembebanan biaya seragam seperti pada surat pemberitahuan. Namun, pada kenyataannya terdapat suatu aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan batasan sempit mengenai pembebanan biaya seragam yang diperoleh sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak terdapat peraturan serta pengertian yang khusus mengenai seragam. Pemohon peninjauan kembali dahulu terbanding dan PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia yang beralamat di Jalan Wali Songo, kilometer 9,8 Tugurjo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah. Sebagai termohon peninjauan kembali dahulu pemohon banding. Next. Adapun peraturan dan pengertian khusus mengenai seragam terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2009 Pasal 2 huruf C dan Pasal 5.
Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH disebutkan bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, wajib pajak dalam negeri, dan bentuk usaha tetap dengan mengurangnya dari penghasilan bruto. Boleh di next? Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor putusan 1710 pada tahun 2016 atas permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak nomor putusan 33129/2011. Lalu pada tanggal 12 Agustus 2011 untuk pemeriksaan terhadap SPT PPH Badan tahun 2006 wajib pajak PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia mengenai pemeriksaan pajak tentang pembebanan biaya seragam yang dikoreksi positif fiskal dari pengurangan penghasilan bruto tidak dapat dipertahankan oleh pemeriksa pajak atau wajib pajak menang saat mengajukan banding di pengadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Dalam konsep penandingan atau match fixing konsep pada penentuan biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto ialah yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa sebagai objek PPH bagi penerima dan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi yang memberi. Konsep ditemukan dalam penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf E, penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A, penjelasan pasal 9 ayat 1 berdasarkan pada penjelasan pasal 6 ayat 1 dan penjelasan pasal 6 ayat 1 dan juga penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapat, penagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Sedangkan pada pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang PPH menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural kenikmatan dari wajib pajak itu memberikan dikecualikan pajak. Adapun kronologi sengketa pajak menurut wajib pajak sebagai berikut. Wajib pajak berpendapat bahwa pakaian berupa pabrik merupakan suatu keharusan dari Departemen Tenaga Kerja ataupun yang bersangkutan dengan situasi lingkungan kerja dalam pemberian untuk memudahkan pengawasan. Hal ini bahwa situasi lingkungan kerja merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi sehingga harus memenuhi standar yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Amar putusan Pengadilan Pajak putusan titik 33129/PP/M XIV _15 tanggal 12 Agustus 2011 dengan kekuatan hukum yang tetap mengabulkan sebagian pemohon banding wajib pajak terhadap surat terbanding nomor KEP strip 667/WPJ 07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009 mengenai permohonan keberatan atas surat ketetapan pajak bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2006 nomor 0000206/06/055/08 tanggal 27 Juni 2008 atas nama PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia dengan
NPWP 01.869.469.5 garis miring strip 055.00 alamat Jalan Wali Songo kilometer 9,8 Tugurejo Tugu Semarang Jawa Tengah. Salah satu permohonan banding dimenangkan wajib pajak garis miring permohon banding dalam koreks biaya seragam. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Ya, baik. Masih membahas mengenai analisis sengketa pajak atas biaya seragam. Meskipun peraturan dan pengertian khusus mengenai seragam tidak diatur dalam Undang-Undang PPH, namun hal ini terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak, yaitu pada Pasal 3, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 garis miring KMK .04 garis miring 2000 yang berbunyi pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja, atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Next. Namun, dalam data dan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak yang merupakan termohon peninjauan kembali dari semula pemohon banding, tidak dapat dibuktikan bahwa pemberian seragam tersebut merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait keamanan dan keselamatan kerja atau situasi lingkungan kerja, sehingga hubungan pemberian seragam terhadap keselamatan kerja menjadi bias mengingat seragam yang dimaksud diperuntukkan bagi seluruh karyawan atau pegawai perusahaan termasuk untuk direksi, karena hal ini dapat diartikan bahwa seragam tersebut sifatnya umum dan tidak memiliki spesifikasi khusus sebagai sarana dan memenuhi unsur keselamatan kerja sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 garis miring KMK .04 garis miring 2000. Next. Adapun kronologi peninjauan kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemohon kembali atas putusan Pengadilan Pajak nomor putusan 33129 garis miring PP garis miring M.XIV garis miring 15 garis miring 2011 tanggal 12 Agustus 2011, diantaranya yang berhubungan dengan koreksi biaya seragam. Pada biaya usaha lainnya, mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali adalah berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Pajak nomor putusan 33129 garis miring PP garis miring M.XIV garis miring 15 garis miring 2011 tanggal 12 Agustus 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik termohon peninjauan kembali semula pemohon banding atau wajib pajak diketahui secara jelas dan nyata adanya fakta-fakta yang berhubungan dengan biaya seragam adalah akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, nomor 1 yaitu seluruh koreksi biaya usaha lainnya sebesar 21.628 US dollar merupakan pengeluaran atas biaya seragam dan wajib pajak tidak dapat menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan keharusan bagi karyawan sehingga merupakan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nomor 2 yaitu pengecualian atas pelakuan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan. Baik. Nomor 2 yaitu pengecualian atas pelakuan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 garis miring KMK .04 garis miring 2000, di mana dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa pemberian kepada pegawai dalam
bentuk natura, dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan, dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Selanjutnya, adapun hierarki peraturan mengenai seragam pada pajak tahun 2006, yaitu nomor 1, pasal 6 ayat 1 huruf A, Undang-Undang PPH nomor 17 tahun 2000 menyatakan bahwasanya besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi. Nomor 2 yaitu pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 466-KMK-04-2000 yang menyatakan pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Selanjutnya, nomor 3 yaitu pasal 3 ayat 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Keputusan 213-PJ-2001 menyatakan bahwa keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat, termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip atau satpam, dan penginapan untuk awak kapal atau pesawat, serta antar jemput pegawai. Nomor 4 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pasal 3 huruf I dan M menyatakan pemberian seragam bagi pegawai atas dasar keharusan yang diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja, yaitu memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Dan huruf M yaitu memperoleh keserasihan antar tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. Yang selanjutnya akan disampaikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pematerian. Berdasarkan dari keempat peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hierarki tertinggi peraturan mengenai seragam ialah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 Ayat 1, dan di mana penjelasannya itu dapat kita artikan bahwasannya biaya seragam dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto yang didasari oleh pengertian biaya untuk mendapatkan, kemudian meraih, memelihara penghasilan, dan hal ini pun sesuai dengan konsep penandingan biaya dengan penghasilan atau matching cost appraised revenue yang merupakan konsep akuntansi yang penerapannya digunakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 28, dan dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu biaya seragam untuk semua pegawai dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Next. Maka kesimpulan dari kelompok kami mengenai sengketa pajak ini ialah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kemudian, pajak ini digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya, di mana untuk kepentingan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Indonesia menerapkan prinsip self-assessment, di mana penerapan tersebut diterapkan dengan seringkali terjadi kesalahpahaman yang terjadi antara wajib pajak dan juga tenaga pajak, atau yang sering disebut dengan sengketa pajak. Sengketa pajak ini adalah sengketa yang pada dasarnya timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan para pejabat yang berwenang sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding. Kemudian berdasarkan pada kasus sengketa pajak mengenai seragam yang didasari pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor putusan 1710 B/PK/PJK/2016 atas permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak nomor putusan 33129/PP
M16-15-2011. Berdasarkan pada analisis tersebut, kami dapat simpulkan bahwasanya biaya seragam untuk semua para pegawai dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Aturan yang digunakan dalam pembahasan ini ialah biaya seragam sebagai pengurang penghasilan bruto. Ini merupakan aturan yang berkaitan dengan tahun pajak tahun 2006. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami atas presentasi mengenai penyelesaian sengketa pajak yang kami analisis, dan untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Kami tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.